Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dengan subscribe, teman-teman sudah mensupport channel ini untuk berkembang dan selalu memberikan materi-materi dan pembahasan terbaru. Halo teman-teman, Benny Krispiantoro di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang simple past tense. Simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang terjadi pada waktu lampau. Contohnya, saya pergi ke taman kota kemarin. Paman saya bekerja di pabrik tekstil 15 tahun yang lalu. Anak-anak itu menikmati pesta tadi malam. Ketiga contoh di atas merupakan contoh simple past tense dengan ciri khas yaitu kegiatannya sudah terjadi di waktu lampau. Di kalimat pertama, saya pergi ke taman kota kemarin, keterangan waktu yang digunakan adalah kemarin. Di kalimat kedua, paman saya bekerja di pabrik tekstil 15 tahun yang lalu. Keterangan waktu 15 tahun yang lalu menandakan bahwa paman saya bekerja di pabrik tekstil 15 tahun yang lalu. Ini berarti kejadiannya sudah lampau. Di kalimat ketiga, anak-anak itu menikmati pesta tadi malam. Kapan pestanya berlangsung? Tadi malam. Apa yang anak-anak itu lakukan? Menikmati pesta tadi malam. Ini menandakan bahwa kejadian pestanya berlangsung di waktu lampau, yaitu tadi malam. Di dalam simple past tense, kita harus mengetahui rumus-rumus yang digunakan dalam simple past tense. Rumus dalam simple past tense untuk kalimat positif adalah subject plus verb to plus object plus adverb. Untuk kalimat negatif, subject plus did plus not plus verb 1 plus object plus adverb. Di kalimat interrogatif, did plus subject plus verb 1 plus object plus adverb. Jadi ciri khas dari simple past tense adalah penggunaan verb 2 di kalimat positif. Sementara di kalimat negatif dan kalimat interrogatif, ciri khasnya adalah penggunaan auxiliary verb did. Dan jangan lupa selalu gunakan verb 1 di kalimat negatif dan di kalimat interrogatif. Ada beberapa keterangan dalam penggunaan simple past tense. Di kalimat positif, subjek I, we, you, they plus verb to plus object plus adverb. Subjek he, she, it plus verb to plus object plus adverb. Maka kesimpulan dari rumus kalimat positif ini adalah bahwa all subject she, he, it, they, we, you, they, we, I, you itu selalu diikuti verb to, object, dan adverb. Misalnya, we visited our mother yesterday. Di kalimat ini, yang menjadi subjek adalah we. Verb 2-nya visited, objeknya our mother, adverb of time-nya yesterday. We visited our mother yesterday. Contoh yang kedua, Mr. Brown returned from England last week. Mr. Brown sebagai subjek, returned sebagai verb, from England sebagai adverb of place, last week sebagai adverb of time. Di kalimat kedua ini, kata kerja kedua yang digunakan adalah returned. Return sendiri merupakan salah satu contoh dari kata kerja yang beraturan atau regular verb. Sementara itu, di kalimat negatif, kita menggunakan auxiliary verb did plus not
plus verb 1. Subject I, we, you, they plus did not plus verb 1 plus object plus adverb. Begitu juga subjek he, she, it akan selalu diikuti did not plus verb 1 plus object plus adverb. Ini berbanding terbalik dengan kalimat positif di simple past tense, di mana di simple past tense kalimat positif kita akan selalu menggunakan verb 2 sebagai kata kerja utamanya. Maka kesimpulan dari rumus simple past tense di kalimat negatif adalah all subject she, he, it, they, we, I, you plus did plus not plus verb 1 plus object plus adverb. Contohnya, yang pertama, we did not visit our mother yesterday. We sebagai subjek, did not sebagai auxiliary verb plus not, visit sebagai verb 1, our mother sebagai objek, yesterday adverb of time. Di kalimat ini, kita mengubah kata kerja visited verb 2 di kalimat positif menjadi visit di kalimat negatif menggunakan verb 1. Karena kita sudah menggunakan auxiliary verb did plus not. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Mr. Brown did not return from England last week. Subjeknya adalah Mr. Brown, did not sebagai auxiliary plus not, return sebagai verb 1, from England adverb of place, last week adverb of time. Kalimat interrogatif dalam simple past tense, ciri khasnya adalah penggunaan auxiliary verb did di awal kalimat. Kita lihat contohnya. Dalam contoh rumus ini, kita melihat did plus I, we, you, they plus verb 1 plus object plus adverb. Begitu juga di subjek he, she, it, maka penggunaan did-nya di awal kalimat menjadi did plus he, she, it plus verb 1 plus object plus adverb. Dan jangan lupa di kalimat interrogatif, kalian harus menggunakan question mark di akhir kalimat. Maka kesimpulan dari kalimat interrogatif adalah did plus all subjects she, he, it, they, we, I, you plus verb 1 plus object plus adverb. Misal, did we visit our mother yesterday? Yes, we did. No, we didn't. Atau kita bisa menggunakan jawaban lengkap, yes, we visited our mother yesterday. No, we didn't visit our mother yesterday. Did Mr. Brown return from England last week? Yes, he did. No, he didn't. Atau versi lengkapnya adalah, did Mr. Brown return from England last week? Yes, he returned from England last week. No, he didn't return from England last week. Kita lihat sekali lagi, penempatan auxiliary verb-nya berada di awal kalimat sebelum subjek dan verb 1. Ada rules dalam penggunaan regular verb, terutama dalam spellingnya atau ejaannya. Yang pertama, di regular verb kita cukup menambahkan ed. Misalkan, mulai dalam bahasa Inggris bisa kita Inggriskan dengan start. Start adalah verb 1, di verb 2-nya kita cukup menambahkan ed. Begitu juga di verb yang ketiga. Maka, start, started, started. Finish, finished, finished. Wash, washed, washed, dan seterusnya. Peraturan yang kedua, verbs ending in e add only d. Jadi kata kerja yang berakhiran huruf e cukup tambahkan huruf d di belakangnya. Contoh,
lived, cared, died, dated, shared. Peraturan yang ketiga, change the Y to I and add ed. Ubahlah huruf Y menjadi huruf I dan tambahkan ed. Contohnya adalah dried, cried, fried, married, spied. Kata kerja dry dalam bentuk verb 1 menggunakan huruf Y di akhir kata. Maka ketika kita mengubah menjadi verb 2, ganti Y menjadi I dan jangan lupa untuk menambahkan ed. Maka menjadi dried. Peraturan yang keempat adalah don't change the Y to I, just add ed. Artinya adalah jangan mengubah huruf Y menjadi huruf I, cukup tambahkan ed saja. Contoh pada verb 1, pray. Meskipun huruf terakhirnya adalah Y, tapi kita tidak boleh mengganti huruf Y menjadi I. Maka ini harus menjadi prayed, played, stayed, destroyed. Cukup menambahkan ed tanpa mengubah huruf Y menjadi huruf I. Peraturan yang berikutnya adalah CVC rule, consonant, vowel, consonant. Ketika ada komposisi sebuah kata consonant, vowel, consonant, maka kita harus double the final consonant and add ed. For example, stop. Kata stop memiliki komposisi consonant, vowel, consonant. Di manakah konsonannya adalah huruf T, vowelnya adalah huruf O, konsonan yang terakhir adalah P. Maka kita cukup mendouble atau menambahkan satu huruf konsonan terakhirnya lalu tambahkan ed. Contohnya adalah stopped. Di sana dilihat double P, robbed double B, lobbed, napped. Peraturan yang berikutnya adalah don't double final W or X, just add ed. Jangan menambahkan huruf W atau huruf X, cukup tambahkan saja ed di belakang kata tersebut. Contohnya adalah wowed, mixed, jinxed, mewed, vowed. Peraturan berikutnya adalah two syllables and the second is stressed, double the final consonant and add ed. Ada dua suku kata dan di suku kata yang kedua kita berikan stressed dalam pronunciation-nya, maka tambahkan huruf konsonan terakhir lalu tambahkan ed. For example, remit, permitted, admitted, occurred. Nah, contoh kata occurred, stresnya di suku kata yang kedua, occurred, maka curd, R yang terakhir kita double, kemudian tambahkan ed di belakangnya. Peraturan yang terakhir, two syllables, and the second is not stressed, don't double the final consonant, just add ed. For example, happened, listened, opened, earned. Kita tidak memberikan stres dalam pengucapan di suku kata yang kedua, maka kita tidak perlu memberikan double the final consonant, langsung tambahkan ed saja. For your information, for irregular verbs, there isn't any rule. Karena dalam kata kerja yang tidak beraturan, kita tidak menambahkan ed seperti dalam kata kerja yang beraturan atau regular verb. Dalam kata kerja irregular verb akan terjadi perubahan baik spelling maupun cara membacanya. For example, swim, verb 1, swam, verb 2, swam, verb 3, berarti berenang. Drink, drank, drunk, meminum. Begin, began, began, memulai. Ring, rang, rung,
bisa berarti menelpon, bisa berarti berdering. Keterangan waktu atau adverb of time dalam simple past tense, contohnya yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, last night, last week, last month, last year, last century, 2 days ago, 1 or a week ago, 2 weeks ago. Jadi ketika kita menggunakan last, pasti selalu di depan. Kalian cukup menambahkan keterangan waktu yang lain, misalkan last night, last week, last month, last year, last night, last yesterday morning, for example. Nah, jangan lupa ketika yesterday kita tidak boleh mengatakan last day, karena last day itu sama aja dengan yesterday. 2 days ago, yang membedakan last sama ago, last selalu di depan, ago selalu di belakang. Kita cukup menambahkan keterangan waktu yang lain. Misalkan, 1 bulan yang lalu bahasa Inggrisnya adalah 1 month ago atau a month ago. Setahun yang lalu bahasa Inggrisnya 1 year ago atau a year ago. Kalau 2 tahun yang lalu, tinggal ditambahkan 2 years ago. This morning diartikan tadi pagi, dan keterangan waktu yang terakhir adalah ketika menunjukkan tahun yang sudah lampau. Misalkan, Indonesia merdeka di tahun 1945, in 1945. Atau keterangan waktu lain, in 2012. Atau keterangan waktu yang lain, in 1900. Or in centuries ago, dan sebagainya. Buat teman-teman yang mau mengasah kemampuan dari apa yang sudah kita jelaskan tadi, silakan teman-teman mulai membuat contoh kalimat di kolom komentar sesuai dengan apa yang sudah kita bahas. Contoh kalimatnya bisa berupa kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Ini akan sangat berarti dan baik sekali buat teman-teman untuk berlatih lagi dan lagi, mengasah kemampuan teman-teman tentang apa itu simple past tense. Dan saya yakin dengan banyak berlatih, teman-teman akan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik lagi, karena practice makes perfect. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe jika teman-teman suka dan merasa video ini bermanfaat.